warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat Bu. Baik Bu Neng, pagi ini kita akan melakukan observasi pembelajaran di kelas. Adapun yang perlu dipersiapkan oleh Bu Neng, yang pertama yaitu kegiatan pra-observasi, kemudian penilaian observasi, dan selanjutnya pasca observasi. Ya, Bu. Untuk menunjang kegiatan hari ini, apakah Bu Neng sudah menyiapkan segala perlengkapannya seperti misalnya RPP yang berdiferensiasi yang mengandung KSE? Ya, kebetulan Ibu saya sudah membuat RPP berdiferensiasi terintegrasi juga dengan PSE. Mungkin Ibu boleh lihat dulu. Oke, baik. Ya. Baik, untuk hari ini tujuan pembelajarannya sudah dicantumkan semua ya Bu Neng? Sudah, ya, betul. Kemudian untuk alat peraga mungkin sudah sesuai dengan tujuan pembelajarannya? Ya, insya Allah saya akan menggunakan karton ya Bu ya, jadi nanti anak-anak akan menggambar, menulis. Jadi karena ini berdiferensiasi, jadi di konten, di proses, dan di produknya akan berbeda gitu Bu. Oke, baik Bu Neng. Untuk semua persiapan baik peserta didik maupun ruangan sudah disiapkan? Sudah siap Ibu. Oke, baik Bu Neng, untuk kegiatan hari ini supaya waktu sesuai dengan schedule, kita mulai dari sekarang ya Bu Neng. Baik Bu. Untuk persiapan pra-observasi, Betul, di Bu. sini ada beberapa pertanyaan yang ingin Ibu ajukan sebagai pengajar praktek. Iya, Ibu. Yang pertama yaitu tujuan pembelajaran yang akan disampaikan kepada peserta didik. Ya, untuk tujuan pembelajaran kali ini Bu, saya menggunakan CP tentang konflik sosial. Itu di fase F, kelas 11 peminatan sosiologi. Untuk tujuannya sendiri adalah peserta didik diharapkan dapat merekomendasikan pemecahan dari konflik sosial yang ada di masyarakat. Jadi anak-anak diminta untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah konflik yang mereka hadapi, yang mereka temui di masyarakat itu. Oh, baik. Berarti terkait dengan kehidupan sehari-hari ya Bu Ya, Neng, betul, keterampilannya gitu siap. Bu ya. Selanjutnya Bu Neng, apakah area pengembangan yang hendak dicapai oleh Bu Neng sebagai guru sosiologi? Ya, area pengembangannya yang paling menonjol sebenarnya di keterampilan Bu, karena kali ini saya akan membawa model pembelajaran PJBL. Jadi lebih kepada keterampilan siswa bagaimana membuat sebuah produk dari materi yang sudah disampaikan. Nah, kebetulan ranah kognitifnya pun terpenuhi Bu, karena mereka akan bisa membuat sebuah produk ketika mereka sudah paham dengan materi konflik sosialnya, seperti itu Bu. Berarti di sini kehidupan nyata dikaitkan dengan keterampilan sosial emosional juga ya? Betul, iya Siap. betul Ibu. Kemudian Bu Neng, selanjutnya strategi yang dipersiapkan oleh Bu Neng untuk keterkaitan dengan materi ajar yang akan disampaikan itu apa saja? Strategi yang akan saya lakukan adalah Bu, membuat sebuah kelompok-kelompok kecil. Jadi di dalam kelompok itu sudah saya kelompokkan dengan menggunakan angket sebelumnya Bu. Jadi mereka sebelum membuat kelompok, mereka membuat angket, saya buat angket. Jadi terkait tentang gaya belajar. Jadi mana yang gaya belajarnya kinestetik, audio visual, linguistik gitu Bu. Saya tambahkan karena ada beberapa siswa di kami itu senang sekali membuat konten atau vlog. Jadi saya bisa masukkan untuk yang pandai berbicara, jurnalistiknya ke vlog gitu Bu. Seperti itu strateginya. Baik, berarti di sini sudah mengcover keseluruhan gaya belajar peserta didik ya Bu Neng ya. Jadi mereka nanti belajarnya akan merasa senang, nyaman karena sesuai dengan kompetensi mereka Betul, masing-masing. jadi mengerjakan tugasnya tidak terbebani karena yang suka menulis ya mereka membuat jurnal dan artikel, yang suka audiovisual gaya belajarnya maka membuat video, seperti itu Ibu. Oke Bu Neng, untuk pra-observasi Ibu cukupkan sekian ya Bu Neng. Mudah-mudahan kegiatan observasi nanti di kelas berjalan dengan lancar. Terima kasih. Iya, sama-sama Ibu, amin. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Ulang lagi, sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Oke, good job. Berarti semangatnya masih itu ya, masih kuat. Nah, tapi untuk memaksimalkan dulu pengen kuat, nah Ibu punya dulu sedikit, coba konsentrasi sebentar ya.
sebelum kita memulai pembelajaran. Oke, coba kalau misalnya ibu bilang tepuk pagi 1 kali, tepuk siang 2 kali, tepuk sore 3 kali, tepuk malam. Kabarnya sudah sehat, alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa bertemu lagi pada kesempatan pembelajaran peminatan sosiologi ya, Nak ya. Oke, sebelum Ibu memulai, Ibu mau kalian coba bersyukur untuk pada pagi ini kita bisa bertemu kembali. Kalian bersyukur bahwa kalian masih sehat dan bisa bertemu kembali dengan teman-teman kalian di pinggir. Coba sekarang pegang pundak temannya. Alhamdulillah kita masih ketemu. Nah, bersyukur, kita masih bersyukur teman kita masih ada di kita. Berarti kita alangkah baiknya untuk berdoa dulu sebelum kita memulai pembelajaran. Ya enggak? Oke, silakan Vieren dipimpin untuk berdoa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau sudah berdoa kita sudah tenang ya. Nah, tapi kita juga jangan lupa bahwa rasa nasionalisme kita harus terus dipupuk. Jadi sebaiknya seperti biasa di pembelajaran sosiologi, sebelum mulai belajar kita akan menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu. Jadi harap berdiri semuanya. Garuda Pancasila, akulah pendukung maju. Sebelum kita memulai juga, Ibu mau kalian coba periksa kolongnya, pinggir kiri kanan yang masih ada sampah. Terus juga boleh dibuang, bisa operasi semut. Kalau sudah bagus, sudah rapi. Oke, baru Ibu akan mulai absen. Oke, Ibu tanya sekretaris. Cika, yang nggak masuk siapa, Cik? Andrian, Bu. Andrian. Kenapa tuh Andrian? Sakit. Mudah-mudahan cepat sembuh ya. Amin. Kita akan memulai pembelajaran sosiologi di semester 2 ini. Ibu sebelum memulai, Ibu mau dulu kita membuat kesepakatan. Nah, selama belajar itu kesepakatan kita apa nih? Biar tidak terjadi konflik. Gak boleh tidur. Ya loh, tidur ngacah nanti ya. Oke, tidak boleh tidur. Raffi, tujuan pembelajaran kita tuh apa sih materi konflik ini? Tujuannya dapat menerapkan berbagai kekecilan kali Ibu ya. Ibu gedein ya. Raffi ini kemarin minus ya. Nah. Coba. Dapat menerapkan berbagai penyelidikan dan pemecahan kasus, berorientasi pemecahan masalah konflik serta mengkomunikasikan laporan hasil penyelidikan yang memuat rekomendasi pemecahan konflik sosial di lingkungan sekitar. Oke, jadi sudah jelas nih tujuannya dengan belajar hari ini adalah kita diharapkan dapat memecahkan berbagai permasalahan khususnya di kita, umumnya bagi orang lain. Jadi ketika ada kasus misalnya kan konflik antara kakak dengan adik, kita bisa jadi penengah. Atau ayah dengan ibu jangan ya. Nah, jangan kalian jangan ganggu itu mah berantem ya. Atau misalnya kalau teman kan suka berantem ya, jadi kita bisa jadi penengah. Oh, caranya dengan ini nih. Nah, jadi berguna kehidupan kita sehari-hari, kita pecahkan masalahnya. Jadi jangan manusia itu diberikan masalah, jangan gini takut sama masalah, tapi sini masalah, aku hadapi. Ya, jadi jangan mundur, tapi kita maju. Oke. Jadi konflik itu sebenarnya adalah kayak contohnya kayak kita tuh memiliki perbedaan. Ya, jadi perbedaan itu jadi salah paham kan, padahal memang itu adalah sebuah karakter suku, perbedaan individu, ya nggak? Ada yang masih inget nggak jenis konfliknya ada apa aja nih? Pribadi, konflik rasial. Betul. Intinya coba kalian membuat sebuah konflik, tapi biar kalian seru, ibu akan kalian ambil sendiri konfliknya dapatnya apa. Nah ya. Oke, sekarang kalian tulis dulu yang kalian mau, nanti ibu akan tukar. Nah, dapatnya yang mana ya? Coba kalian tulis dulu. Kira-kira kalau kalian mau bikin sebuah tugas, kalian mau bikin jenis konflik apa? Coba tulis. Boleh ambil. Nah, yuk sayang, kelompoknya
ininya kayak yang di TikTok Program juga sudah ada kan? jadi potret. Oke. Siapin presentasi. Nah, gimana? Sudah jadi semuanya? Oke, sekarang waktunya presentasi. Siapa yang siap untuk presentasi terlebih dahulu dari Dampak dari kasus ini yang konflik Klaten ini dampak bullying Dipatuhi oleh para siswa. Terdapat teguran mencoba untuk berefleksi, mengontrol emosi dan sosial kita. Coba kalian duduk senyaman kalian. Duduk yang senyaman kamarnya kalian. Boleh kakinya, tapi jangan senyaman, kakinya di atas terus senyamannya ya. Duduk senyamannya, tangannya boleh ditaruh di paha, boleh ditaruh di bawah, boleh ditaruh di atas meja. Oke, senyaman kalian dan pinggirkan jadikan semangat untuk hari ini. Semangat dan berlimpah untuk kita semua. Mungkin cukup untuk hari ini, pembelajaran hari ini saya. Pertemuan minggu depan kita sudah mendekati PAT, tinggal dipelajari lagi materinya. sebelum menutup pelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan dan jangan lupa jangan bocor sampai sore puasanya. Siap, Bu. Pasti, teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Susmiati, pengajar praktek dari program Guru Penggerak Angkatan 7, yaitu atas nama Bu Neng Rostiana. Kali ini saya akan mengevaluasi dari proses pembelajaran yang Bu Neng lakukan, yaitu penilaian terhadap observasi pembelajaran. Adapun observasi yang saya dapatkan dari kegiatan pembelajaran tadi, yaitu yang pertama, apresiasi. Bu Neng sudah melakukan apresiasi dengan baik, yaitu memberikan motivasi, kemudian menggali pengetahuan peserta didik, kemudian diawali dengan berdoa sesuai dengan kepercayaan mereka masing-masing, dan juga mengajak ke peserta didik untuk menyanyikan lagu nasional untuk membangkitkan rasa nasionalisme. Kemudian Bu Neng juga sudah memberikan semacam kayak absen ke peserta didik siapa yang tidak hadir untuk kegiatan tersebut. Kemudian melakukan kesepakatan bersama yang nantinya akan dijadikan keyakinan kelas. Juga menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini, yaitu tentang materi konflik sosial. Kemudian tadi juga pembahasan dilakukan dengan beberapa alur dan juga membentuk kelompok diskusi dan juga memakai beberapa media kayak sticky note ya tadi digunakan juga untuk membuat nama-nama Bu Neng memilih jenis-jenis konfliknya. Memilih jenis-jenis konflik. Kemudian Bu Neng juga melakukan metode BBJL ya Bu Neng. Dan juga memetakan kompetensi peserta didik baik itu secara visual, audiovisual maupun kinestetik. Kemudian pemanfaatan media juga digunakan secara maksimal. Selanjutnya presentasi dari hasil diskusi dilakukan oleh masing-masing kelompok dan disampaikan secara jelas, terbuka ya Bu ya. Terbuka dan semua peserta atau diskusi itu saling saling memberikan take and give feedbacknya umpan baliknya terjadi. Umpan baliknya sangat saling antusias begitu. Dari berbagai macam konflik mereka sampaikan. Dan yang terakhir Bu Neng juga melakukan mindfulness dan juga refleksi terhadap media pembelajaran. Nah, itu untuk evaluasi observasinya. Dan di sini juga Bu Neng sebagai guru sudah menjadi manajer dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Nah, untuk selanjutnya Bu Neng untuk pasca observasi di sini ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Yang pertama yaitu catatan refleksi guru. Nah, menurut Bu Neng
refleksi Bu Neng sebagai guru atau sebagai pengajar di kegiatan pembelajaran tadi itu apa yang ingin disampaikan? Terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Untuk catatan refleksi saya itu mungkin Bu, saya harus bisa menggali lagi potensi apa yang bisa dilakukan di kelas gitu Bu. Sebenarnya potensi-potensi masih banyak dan sebenarnya masih banyak yang bisa kita lakukan untuk menggali potensi anak agar bisa menunjukkan bakat-bakatnya gitu Bu. Misalnya contohnya dengan penggunaan TikTok yang tadi kita belum lakukan ya Bu ya. Misalkan bisa menggunakan IG dengan mengupload foto-foto yang sudah mereka buat dari tugas-tugas seperti poster atau misalkan video seperti itu. Mungkin itu sih Bu refleksi saya, masih saya harus menggali lagi bagaimana mengeluarkan potensi-potensi anak agar mereka bisa belajar dengan menyenangkan dan potensinya terpenuhi. Ya, jadi mereka merasa bahagia dan senang ya Betul, belajar seperti betul. itu karena sesuai dengan kompetensi yang mereka miliki. Betul, Bu. Baik Bu Neng, untuk selanjutnya topik percakapan dan catatan Bu Neng sendiri, apa yang sekiranya ingin dipertahankan dari kegiatan pembelajaran tadi dan apa yang ingin terus dikembangkan selain yang sudah disampaikan di refleksi tadi? Yang ingin di catatannya Bu, yang ingin dipertahankan tentunya saya sudah mendapatkan pembelajaran di CGP yaitu tentang pembelajaran berdiferensiasi Bu, itu yang mungkin saya akan terus pertahankan karena menurut saya dengan kita memberikan diferensiasi konten, proses, dan produk, di situ kita bisa melihat potensi anak lebih banyak dibandingkan kita membuat sebuah metode dengan hanya satu metode dan memaksakan anak-anak yang memang bukan gaya belajarnya seperti itu. Mungkin itu yang akan saya pertahankan dan juga mempertahankan tetap memberikan ruang kepada siswa untuk terus memberikan masukan kepada saya sebagai guru agar menjadi lebih baik lagi Bu dalam pembelajaran, mungkin itu. Dan saya akan membuka kritik dan saran untuk saya. Jadi saya kedepannya ingin membuat sebuah kritik saran Bu yang ingin saya kembangkan. Jadi setiap pembelajaran ada evaluasi langsung ke saya yang bisa saya baca gitu Bu. Jadi intinya seperti itu. Dan juga untuk pembelajaran sosial emosionalnya tentunya saya akan pertahankan Bu, karena menurut saya secara sosial, emosional, dan kognitif dan keterampilan itu akan sejalan ketika seimbang dan anak akan tumbuh kembang dengan bahagia. Mungkin seperti itu Bu. Oke. Saya juga banyak banget belajar dari Bu Neng ya, dari pembelajaran tadi, kegiatan pembelajaran tadi, karena Bu Neng menyajikan pembelajaran tadi itu TikToknya mengena banget karena sesuai dengan kehidupan kontekstual mereka di keseharian. Betul Bu. Nah, Dekat dengan mereka gitu Bu ya. Kayak ngobrol tapi materi ajarnya tersampaikan dan terserap oleh peserta didik. Nah, untuk selanjutnya Bu Neng, rencana tindak lanjut Bu Neng dari pembelajaran tadi secara esensial apa, kemudian secara khususon untuk Bu Neng sebagai seorang CGP itu apa? Tindak lanjut saya sih sebenarnya Bu ingin menularkan ya, menularkan menjadi influence lah gitu Bu di sini agar teman-teman rekan sejawat saya yang belum melakukan pembelajaran berdiferensiasi, masukkan PSE, dan saya ingin memberikan influence itu kepada mereka bahwa bagus loh ternyata belajar dengan berdiferensiasi. Terus tindak lanjutnya itu dengan saya membuat PJBL Bu, produk-produk yang banyak, kita bisa membuat portofolio dan siapa tahu bisa membuat galeri. Jadi ketika orang tua datang langsung melihat hasil karya anaknya, bukan hanya berbentuk nilai tapi juga berbentuk produk yang notabene itu menjadi implementasi hasil dari pembelajaran mereka selama 1 tahun atau 3 tahun di kita, seperti itu Bu. Baik Bu Neng, Iya, Bu. untuk mengingatkan PI selanjutnya yaitu di PI 5, Bu Neng nanti akan melaksanakan kegiatan coaching Ya, antar teman sejawat. Oh, Mudah-mudahan Bu Neng nanti juga bisa mengkondisikan dan minta izin sama kepala sekolah juga teman sejawat yang akan dijadikan partner untuk melakukan coaching. Oke, baik. Di samping itu juga pilih tema atau sub yang akan dibicarakan di dalam coaching tersebut. Oke, baik Ibu. Terima kasih sudah mengingatkan untuk P5 Ibu. Iya. Baik Bu Neng, saya juga sebagai pengajar praktek Bu Neng berterima kasih atas kerja keras Bu Neng, atas semangatnya yang luar biasa. Mudah-mudahan selanjutnya bisa dipertahankan dan bisa ditularkan kepada rekan sejawat yang ada di SMA Negeri 1 Babakan Madang. Baik. Terima kasih Bu Neng. Ya, terima kasih Ibu sudah hadir ke sini juga. Wabillahi taufiq wal hidayah.